Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendekatan berbasis aset merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine dalam menerapkan dan menemukan hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir untuk menjadi inspirasi dan kekuatan ataupun potensi yang positif. Saya Ella Novrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam mengelola sumber daya, saya akan berkolaborasi dengan komunitas yang ada di sekolah dalam melakukan pemetaan aset yang dimiliki SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian serta anak-anak SMK Negeri 8 Bandar Lampung yang ibu saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita memang meluangkan waktu untuk melakukan pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi untuk kegiatan hari ini tujuannya adalah kita selaku warga sekolah saling berkolaborasi untuk mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga seluruh warga sekolah dapat mengetahui dan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pendidikan yang ada di SMK Negeri 8. Pemetaan aset ini melibatkan beberapa unsur, yaitu kepala sekolah, guru, murid, orang tua, kemudian tokoh masyarakat serta keterwakilan gender. Jadi harus ada keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam pemetaan aset. Baik Bapak Ibu, sebelum kita laksanakan pemetaan aset, kita lihat terlebih dahulu definisi sekolah sebagai suatu ekosistem. Si A, kalau kita bicara kelak di luar dulu, pasti siswa ini nih, malah siswa ini kalau bagaimana kita mengubah paradigma berpikirnya, kita tidak berpikir si A yang bermasalah, si B yang bermasalah, tapi kita lebih berpikir siswa A itu memiliki keunggulan apa atau aset apa. Untuk itu nantinya penerapannya seperti karena kalau kita berbicara kekurangan, setiap sekolah pasti memiliki kekurangan dan pemanfaatannya juga pemenuhannya itu sangat tidak terlihat langsung. Demikian Bapak Ibu dan Ananda terkait dengan aset yang dimiliki sekolah sebagai suatu komunitas. Sekolah sebagai suatu komunitas memiliki 7 aset atau 7 modal utama yang dapat kita identifikasi, kita petakan dan kita manfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan juga pembelajaran yang ada di sekolah serta untuk melaksanakan program-program yang ada di sekolah. Saat ini kita coba memetakan
kira-kira sumber daya atau aset apa yang dimiliki oleh SMK 8 sehingga nantinya SMK 8 bisa memanfaatkan itu untuk kemajuan dan perkembangan dari SMK. Kita telah bersama, kita mulai dengan modal manusia. Kita identifikasi 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu dan Anda dapat memberikan usul atau melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki. Oke, silakan Bu Dian, sampaikan Bu Dian. Ya, kalau menurut saya dari SDM yang kita miliki, SMK Negeri 8 udah cukup banyak yang memiliki potensi dari sekolah-sekolah sendiri. Kita sudah memiliki kepala sekolah yang memang sudah cukup lama menjadi kepala sekolah. Jadi kita sudah cukup berpengalaman bagaimana mengembangkan sebuah sekolah. Kedua, tenaga pendidik kita sebagian besar sudah meski tidak banyak yang sudah S2 sudah ada, sudah banyak walaupun 20% sekitar dari jumlah guru. Kemudian potensi itu teman-teman guru-guru juga sudah banyak yang bersertifikasi. Mereka sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ada seperti yang Bu Ella bahwa guru-guru produktif kita sebagian besar sudah menjadi punya sertifikat kompetensi di asesor, ya kan? Itu juga salah satu sumber daya yang kita miliki. Jadi teman-teman memang sudah memiliki skill sebagai seorang asesor. Kemudian tidak hanya itu, jumlah murid kita cukup besar karena kita termasuk sekolah besar. Dari jumlah siswa kita sudah sampai ke 1.480 lebih, berarti kita sudah cukup besar. Anak-anak punya potensi yang harus kita kembangkan. Mereka punya latar belakang yang berbeda dan itu merupakan salah satu potensi juga yang kita punya dari SMK Negeri 8. Itu menurut saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang kira-kira di FDK apalagi saya tambahkan bahwa sekarang di SMK 8 kan kemungkinan akan ada tiga guru yang mengikuti program guru penggerak. Nah, itu juga suatu aset di sumber daya manusia. Itu bisa digunakan. Kemudian satu lagi Bella, jumlah guru kita yang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita berjumlah lebih dari 100 ya. Dan kemudian rata-rata usia itu masih usia produktif. Nah, itu juga salah satu potensi menurut saya. Jadi ketika jiwa muda seperti Putri ini Masya Allah punya pikiran-pikiran revolusioner. Ketika saya belum memikirkan UKK, dia sudah mikirin UKK terlebih dahulu kan gitu. Nah, itu sesuatu yang patut itu itu saya bilang itu anak revolusioner banget gitu kan. Dia sudah berpikir kelas 11 untuk UKK. Saya belum bisa, anak saya bisa nggak UKK? Jangan-jangan BK gitu. Nah, tapi Putri sudah berpikir, nah itu salah satu potensi kita. Jadi jiwa-jiwa muda guru itu merupakan juga salah satu potensi aset buat sekolah. Mungkin itu terkait modal manusia. Ada lagi yang bertambahkan, siswa sudah masuk, guru masuk, kepala sekolah masuk, pengawas masuk, komite sudah, orang tua sudah. Ada semua ya. Gimana? Sudah. Semua elemen sudah masuk di dalam aset. Oke, kita lanjut ke modal berikutnya. Untuk murid kita juga ya Bu ya, murid kita ini lumayan dari berbagai daerah loh. Tadi budaya tadi. Dan kita ada perbatasan. Unik ya. Sangat unik sekali. Baik secara budaya maupun secara pencaharian. Bisa kita lanjut di modal berikutnya. Kita punya modal sosial. Modal sosial ini kita berbicara lebih ke dukungan masyarakat dan makhluk sosial yang ada di sekitar SMK Negeri 8. Kira-kira modal sosial apa yang kita miliki? Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk masing-masing modal ini kita bisa saling beririsan. Ternyata ini bisa masuk juga lebih modal sosial ini juga bisa masuk di modal. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi mereka bisa saling beririsan. Untuk modal-modal yang dimiliki sekolah, tinggal kita mengidentifikasi modal apa saja yang kita miliki di masing-masing yang tadi ada 7 aset tadi. Saya rasa SMK 8 sangat memiliki
lingkungan masyarakat. Bisa dilihat dari ketertarikan mereka untuk memasukkan anak-anaknya ke SMK Negeri 8 dengan harapan anak-anaknya dapat memperoleh pekerjaan, dapat kuliah di tempat yang baik gitu. Kemudian apabila kita undang untuk kegiatan-kegiatan sekolah, mereka dengan sukarela, dengan ikhlas mengikuti gitu. Kemudian dengan aparat, dengan jajaran ini ya, pemerintahan juga kita sangat kooperatif, karena sering kita undang atau sering kita kunjungi itu mereka menerima dengan baik. Kemudian komunitas NGMP di dalam sudah pasti kita kompak dan solid. Kemudian di luar sekolah juga ada beberapa yang aktif mengikuti kegiatan NGMP. Iya, ada juga sebagai pengurus MGMP. Kemudian apa lagi itu? Salah satu contohnya ada ikatan alumni, itu udah pasti. Kita sudah ada beberapa alumni kita yang banyak berkontribusi untuk siswa-siswa yang masih berada di sini ataupun dengan dewan guru. Ya, mereka banyak berkontribusi untuk sekolah kita. Demikian Bu. Terima kasih Bu Windy Ananda terkait dengan bidang sosial. Ada nggak hubungan kalian dengan alumni kalian, atau ada nggak suatu ikatan antar teman kalian di kelas atau di sekolah? Ada teman. Ada teman. Jadi hubungan kalian dengan alumni itu sampai sekarang masih terjadi ya? Masih terjalin. Kayak di anggota PNR itu dia selalu datang kayak membantu dan mendidik adik-adik kelas. Berarti alumni melakukan pembinaan terhadap adik-adiknya juga masih. Di SOS pun mereka masih hadir. Masih ada. Kira-kira untuk aset eksternal apa ya kita? Aset eksternal ini kita lebih melihat peluang tempat ataupun sarana yang berdekatan dengan sekolah kita. Sekolah kita di perbatasan antara Kota Lampung dan Pesawaran. Jadi kita bisa memanfaatkan tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran atau program sekolah yang kita kira apa saja yang ada di sekitar sekitar. Kalau yang saya ingat adalah di Wira Garden, kemudian Wira Garden Lembah Hijau itu di sini. Wira Garden Lembah Hijau itu adalah salah satu tempat wisata dan tempat edukasi yang kita dengan Center 8. Jadi kita bisa memanfaatkan tempat itu untuk perkemahan, untuk kita dan sebagainya. Selain dua tempat itu kira-kira aset apa yang berdekatan dengan Center 8? Ketika kita mau PKL atau praktek kerja lapangan, rata-rata tempat industri kami kan jauh. Dan ada satu tempat industri itu PT PN 7 yang letaknya tidak terlalu jauh menurut kami dengan standar industri, itu ada di daerah Pesawaran, Beruru. Jadi kami bisa memberikan anak-anak tidak hanya ke Lampung Selatan yang asal lebih jauh, jadi anak-anak bisa PKL dan melihat dunia industri yang sesungguhnya itu di PTPN 7. Kira-kira selain industri itu ada lagi tempat yang berdekatan dengan kita di Center 8 apa? Di sekolah tuntas. Oh, ini juga ya. Apalagi tempat anak itu juga masih sama anak pusat ya. Kebetulan Kemiling kan memang pusat wisata sekarang. Untuk fisik ada tambahan lagi? Sudah Cukup, kita lanjut ke aset yang berikutnya. Begitu ternyata begitu banyak modal fisik yang bisa kita manfaatkan di sekitar SMK 8. Makanya cocok jadi pusat pengunggulan, Mbak. Iya. Modalnya sesuai ini modal lingkungan atau alam yang berdekatan dengan kita. Sebenarnya tadi ada Tadi sudah beberapa yang sudah disampaikan. disebutkan ya. Ada berarti yang sudah kita sebutkan modal lingkungan atau alam tadi. Wira Garden, Lembah Hijau, Kampung Vietnam, Taman Nusa ya, Taman Nusa. Kiai 91. Politik ini lebih terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kalau kita, karena tadi kita bilang masing-masing aset itu bisa saling beririsan, kita sudah kerjasama misalnya dengan Disnaker, atau kita sudah kerjasama yang terakhir itu buat kemudian apa Bu? Bursa efek. Bursa efek kita sudah kerjasama dengan bursa efek. Jadi kita dengan adanya kerjasama itu ada kebijakan dari bursa efek untuk melakukan sosialisasi ke seluruh siswa SMK 8 dan Bapak Ibu di dalam.
itu adalah salah satu modal politik yang kita miliki. Kita bisa telah lagi modal politik lain apa yang kita sudah kerjasamanya dengan modal politik itu terkait dengan kerjasama, kemudian terkait dengan kebijakan. Oke. Ada lagi kita sudah melakukan pemetaan, inventarisir aset-aset yang kita miliki atas 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran dan program sekolah. Selain yang sudah kita sebutkan, ada yang terlewatkan nggak? Tidak, berarti kalau tidak ada yang terlewatkan, untuk saat ini kita sudah menginventarisir tadi pemetaan sekaligus pemanfaatannya, kemudian kita akan bahas lebih lanjut. Hasil dari diskusi ini akan kita bahas lebih lanjut di manajemen dan di tingkat waka serta kepala sekolah untuk kita tinjau kembali, kita tambahkan kira-kira sumber daya apa yang terlewatkan belum kita masukkan. Jadi nanti hasil dari rapat kita akan kami sampaikan di tingkat waka dan kepala sekolah untuk diketahui bersama dan kita pemetaan lebih mendalam. Jadi harapannya kita memang punya pemetaan aset SMK Negeri 8 Bandar Lampung yang dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah. Kenapa siswa harus diketahui, karena seluruh warga sekolah harus tahu aset yang dimiliki oleh kita dan kita bisa memanfaatkan itu kemajuan dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung itu sendiri. Untuk saat ini ada tambahan? Cukup. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Ananda yang telah berkontribusi dalam melakukan pemetaan aset dan pemanfaatan yang dimiliki oleh SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan adanya pemetaan ini kita berpikir lebih terbuka, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan lebih kreatif, lebih inovatif untuk menunjang pembelajaran. Kita tidak hanya berpikir sekolah kita tidak punya alat pengatur, tapi kita sudah berpikir dari sumber daya yang kita miliki kita bisa manfaatkan untuk kegiatan apa. Dari sumber daya yang kita miliki kita bisa kemas untuk kegiatan apa yang lebih menarik, lebih menantang, kemudian lebih memberikan pengalaman luar biasa kepada siswa. Dan yang jelas adalah fokus pendidikan itu sendiri adalah siswa. Siswa adalah fokus dari pendidikan itu sendiri. Jadi fokusnya siswa. Nah, unit itu apapun aset yang kita miliki adalah titik baliknya adalah untuk kemajuan siswa. Bagaimana siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan bakatnya, kodratnya, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi dan semasa ini. Terima kasih atas kesediaannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya beserta beberapa ketua kompetensi kalian dan perwakilan dari siswa melakukan pemetaan sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah.
Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk melihat sumber daya apa saja yang dimiliki sekolah yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan program sekolah dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Harapannya dengan kita mengenali aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, kita tidak kebingungan untuk melakukan program sekolah. Ternyata kita banyak hal positif yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kepemimpinan murid. Terkait dengan aset yang sudah kami petakan, ada modal manusia, itu mulai dari kepala sekolah yang sudah berpendidikan S2 dan mengikuti peningkatan manajerial kepala sekolah sebagai CEO, serta ternyata kepala sekolah kita berprestasi juga sebagai kepala sekolah berprestasi di tingkat Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk pengawas, untuk guru juga kami adakan pemetaan mulai dari jumlah guru, berapa guru yang bersertifikasi, berapa guru yang bersertifikat industri dan sebagainya. Selain itu di modal sosial, kemudian modal fisik, modal lingkungan dan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya sudah dipetakan sesuai dengan kondisi real yang sebenarnya di SMK 8 bisa Bapak Ibu lihat dan ditambahkan ketika ada yang kurang. Jadi ini adalah modal apa yang kita miliki dan pemanfaatan apa yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan semaksimal modal itu sehingga program sekolah itu benar-benar bisa berjalan. Jadi berpikirnya adalah jangan berpikir karena kita tidak punya alat, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang optimal, tetapi berpikirnya adalah kita rubah ke yang hal positif, sumber daya apa yang kita miliki untuk menunjang pembelajaran siswa. Seperti itu bisa Bapak Ibu lihat dan ditambahkan. Terima kasih. Lapangan sekolah kita bisa masuk ke modal fisik juga ya Ibu ya, walaupun tidak besar ya Ibu. Iya, bisa. Karena bagaimanapun itu bermanfaat untuk beberapa jenis olahraga. Ini akreditasinya A. Pokoknya ngikutin aja yang hasil rapor setelah dapat Itu iya, sudah saya katakan. Dan ternyata setelah kita berdiskusi dengan siswa ketika pemetaan ini banyak orang tua siswa memang yang berlatar belakang wirausaha yang dia punya pengalaman yang bisa kita undang untuk bertamu sebenarnya hanya untuk berbagi bisa. Karena memang perwakilannya hanya 3 siswa. Oh contohnya yang punya home industry itu ya. Kalau boleh menambahkan sih, sepertinya ada potensi lingkungan ekonomi gitu ya. Kita dekat dengan pusat belanja, ini sangat mendukung untuk kegiatan sekolah, terutama untuk CEPA-nya. Itu masuk kemana? Aset eksternal atau? Dia aset eksternal di Iya eksternal. ya, Aset eksternal di modal fisik. Masuk di eksternal. Iya. di eksternal bisa, kemudian di lingkungan atau alam kita juga bisa terkait dengan pengembangan teknologinya ya.
yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama, memetakan sumber daya atau aset yang telah dimiliki SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Jadi harapannya dengan pemetaan aset yang sekolah kita miliki, kita memiliki gambaran potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk lebih mengembangkan program-program sekolah dan melaksanakan pembelajaran yang berfokus ke siswa, sehingga nantinya kita bisa memfasilitasi siswa untuk membentuk kepemimpinan yang berasal dari siswa itu sendiri. Jadi program yang kita laksanakan bisa mewakili suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Demikian aksi nyata modul 3.2 yang telah saya lakukan. Dengan pemetaan aset yang dimiliki SMK Negeri 8 Bandar Lampung, kita mengenali potensi-potensi yang dimiliki sebagai upaya mendukung program sekolah mewujudkan pendidikan yang berfokus ke salam guru penggerak.